Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk yang no contact. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung lihat yang no contact ya. Insya Allah ini bisa 90% menjadi nyata. Readingan jangan dianggap Tuhan. Ini hanya sebagai payung sebelum hujan kita. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam readingan aku. Kalian bisa lihat kembali, di-share agar energinya terserap di dalam pikirannya kalian. Yang buruknya kita perbaiki dan dibuang, yang baiknya kita pertahankan dan lebih baik lagi diperbaikinya. Ingat ya, tetap mintanya kepada Allah atau Tuhan kalian masing-masing. Insya Allah ini 90% menjadi nyata. Kita lihat yang no contact. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan energi dia selama no contact. Energi dia selama no contact. 10 of Swords. Kamu bisa berdealing dengan air sign, Libra, Aquarius, and Gemini. Atau ini bisa versi versa siapa aja. Tidak harus dengan energinya dari elemennya. Oke, kita lihat selama no contact. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya dia selama no contact. Wah, orang yang kalian dealkan. Bismillah. The World. Ace of Pentacles and the Death. Alright. Okay guys, aku ngelihatnya energinya dia nggak baik dan banyak hal yang terjadi dalam hidup dia. Di sini dia, ya kalau dibilang karma buruk, iya, karena dia terbunuh dengan logikanya dia sendiri, terbunuh dengan hal-hal negatif yang ada di dirinya, terutama di pikirannya dia. Dia memegang cinta untuk kalian, ada sebuah mawar, ya, tapi ini layu, dan dia tersiksa. Menahan rindu, menahan kangen, cinta yang membara, tapi dia tidak bisa mengutarakan. Salah satunya adalah dari egonya dia. Ya, dia tersiksa oleh pikiran dia sendiri. The bottom of the deck ada the 9 of Pentacles, the 7 of Pentacles, and the 2 of Swords, and the 8 of Swords. Selama no contact, kalian terblok atau memang sudah saling ngeblok. Dan aku melihatnya memang dia tersiksa ya. Mencoba mencari pengganti kamu, kesana kemari, mencari yang terbaik, mencari cinta. Terutama yang memiliki kesuksesan dalam karir. Dia coba untuk mencari kenikmatan dunia sih.
Kalau aku lihat, bukan secara spiritual juga ya. Jadi memang yang dia cari adalah dunia materi. Itu yang bisa membuat dia bahagia tadinya. Tapi ternyata itu ngebunuh dirinya dia sendiri. Perjalanan hidupnya penuh dengan drama. Setelah berpisah dari kamu, dia pikir dia akan meraih suatu kesuksesan, terutama dalam hal keuangan, karir, tapi ternyata malah mengarah kepada kepada kehampaan. Bahkan juga dia mengalami banyak ujian, perubahan dalam keuangan. Ini bisa dipecat ya kehidupannya dia dalam karirnya, karena kesuksesannya dia keblok pada akhirnya. Dan mau tidak mau dia harus menerima kenyataan ya, kalau apa yang dia impikan, yang dia hayalkan tentang kesuksesan pada dirinya, ini akan keblok dan dia harus menerima kenyataan. Oke. So, aku ngelihatnya di sini kita lihat dulu ya. No communication. Apakah dia ingat kamu? Selama no komunikasi. For Cups, mencoba move on sih. Ya. Mencoba move on dari kamu. Dia lakukan banyak cara ya untuk move on dari kamu. Tapi ternyata melelahkan gitu loh. Dia belajar banyak nih tentang spiritual juga ya. Dia belajar dunia ya spiritual, black magic ataupun tipu muslihat. Pokoknya dia banyak belajar tentang trik. Pada akhirnya ini melelahkan dia ya dalam mencari duniawinya. Ya, dia coba untuk bersikap tegar, coba untuk bersikap bisa mengontrol perasaan dia. Jadi dia coba untuk move on dari kamu. Ya, coba untuk move on. Tapi ternyata kehidupan dia menjadi hampa dan penuh dengan drama. Di sini dia juga ada yang kehilangan pekerjaan ya. Untuk maskulin, aku ngelihatnya kehilangan pekerjaan, mencoba untuk bisa meninggalkan kisah masa lalu, tapi malah kesuksesannya dia juga ending ya. Dan dia ada rasa ketakutan, bahkan bermimpi tentang kematian. Ada rasa takut juga tentang kematian pastinya. Tapi dia coba untuk mengendalikan perubahan kehidupannya dia. Kita lihat dengan clarify-nya ya. Six of Wands.
mau bahagia ke kamu, tapi dia juga banyak halangan ya, mau menangkan kamu lagi, sukseskan kamu lagi gitu, bahkan mengejar kamu lagi tuh dia mau, tapi banyak halangan aku ngelihatnya. Ya, banyak halangan. Karena dianya terlalu banyak pilihan dan terlalu mengontrol, mengendalikan. Kita lihat dengan Ten of Swords-nya ya. Oke, ada the World and the Judgment. Ya, pembayaran karma, jelas banget. Dia harus ya merasakan tentang apa yang sudah dia lakukan, yang sudah dia niati. Ya, bisa dengan dia merasakan sakit entah secara mentality ataupun secara physically juga. Banyak hal yang membuat dia merasa disalahkan. Semua ini adalah karma dari ya apa yang sudah kamu terima selama ini, kini menjadi bumerang buat dia. Kamu kan selama ini menerima dengan dewasa, menerima dengan baik, mencoba memperbaiki kembali dunia karma kamu. Ini menjadi satu pembalasan sih. Jadi gini, di saat kamu focusing untuk memperbaiki diri, disitulah dia merasa ada sesuatu yang menghantam dirinya. Semakin kamu memperdalam, perbaiki karmamu, ya, dengan processing yang lama, ya, ini nggak sebentar. Kalau the Queen of Pentacles itu sangat lama, bisa sampai minimal itu 3 tahun ya, setahun 3 tahun, maksimal itu bisa sampai 7-9 tahun, bahkan lebih puluhan tahun juga ada. Karena yang namanya healing itu tidak ada yang sekali 2 kali ya, dan energi itu bisa datang kapanpun. Sedangkan kamu di sini sudah menerima yang namanya dihantam oleh pembayaran karma. Kamu belajar dewasa banyak ya di sini. Salah satunya tentang belajar kesetiaan, keikhlasan, keteguhan, bahkan juga kemandirian. Ini yang membuat dia tersiksa akhirnya, karena kamu bisa menjadi dirimu sendiri, kamu bisa sukseskan lagi dunia kamu ya. Itu yang membuat dia tersiksa. Kita lihat no contact. Jadi selama tidak communication, dia mencoba mencari peluang, mencoba move on dari kamu. Dia lagi mikirin nih, kalau komunikasi sama kamu lagi, apa yang harus dia lakukan. Sedangkan kamu di sini sudah menerima dengan bijaksana dalam pembayaran karma. Kita lihat the Knight of Cups ya. Oke. Oke, dia jadi stuck ya. Kemanapun dia mencari kehidupan yang baru, karena trust issue-nya itu masih masih dia genggam, belum dia lepaskan, terutama tentang keuangan ya. Jadi kayak memang dia tuh mengendalikan hal-hal materi gitu. Sebagian dari mereka nih ada yang dengan orang baru tapi masih menghayal bisa kembali ke kamu, ke orang lama ya, aku ngelihatnya. So, kita lihat the Death.
Two of Swords, the Queen of Wands, Ace of Swords. Dia menjadi mati rasa karena kamunya sudah ngeblok juga komunikasi dengan dia, karena kamu sudah memiliki suatu tujuan yang pasti. Kamu juga sudah pintar sekarang, dia tahu hal itu, dan ya dia melihat kamu sudah sukses dengan kehidupan kamu, dan kamu sudah fokus dengan tujuan hidupmu melalui spiritualnya kamu. Bahkan kamu juga sudah menegaskan tentang apa yang kamu inginkan di masa depan, rencana hidupmu, ya. Itu yang membuat dia merasa ending ataupun mati rasa. Four of Cups, kita lihat clarify dari Four of Cups. Mencoba move on, tapi dia masih mencari informasi tentang kamu. Dia pengennya kamu yang mencari informasi tentang dia dan kamu balik ke dia. Tapi ini malah sebenarnya dia yang mau balik ke kamu. Dia lagi mencari cara gimana bisa memberikan komunikasi yang baik, sedangkan kamu di sini sudah tegas, ya. Dan dia mencoba move on, ya, mencari cinta dengan siapapun, ya, dengan harapan akan lebih sukses, tapi malah berakhir dengan kehampaan atau ending, bahkan pemecatan, ya. Kita lihat The Magician, Ten of Pentacles, and the Nine of Pentacles, and the Eight of Pentacles. Dia gunakan banyak cara, ya, untuk bisa mencapai tujuan hidupnya dia. Trik, dia bisa menjadi orang ketiga atau coba untuk menjaga image, ya, agar terlihat dia orang baik atau niatnya baik, gitu, ya. Dia pakai trik. Kita lihat dengan Four of Swords-nya. Selama no contact, clarify, Four of Swords. Okay, the Star. Oh, the bottom of the deck, you know guys what it is? Three of Swords. It's so hurting, painful. So many betrayal, ya, banyak. Wow. No communication, ya, signs no communication with you. There's so many drama. It's coming up. Alright, okay. The Page of Pentacles, the Seven of Pentacles, the Four of Swords, and the Three of Swords. Ini banyak drama yang hadir dalam hidup dia, karena ini adalah hasil dari apa yang dia tanam. Sekarang dia hasilkan dengan orang barunya, ya. I'm sorry to say this, but this is what happened. Try to move on, ya, coba untuk move on dari kamu. Mencoba kehidupan dengan orang baru, mencari kesempatan, menanamkan hal-hal baru dengan orang baru, tapi ternyata dia selalu dihantui tentang pengkhianatan, ya. Banyak kesedihan, itu membuat dia lelah, jadi capek. Apapun yang dibangun oleh orang baru itu sia-sia, ya. Sedangkan kamu di sini, wow, so many lucky charm with you. Okay, banyak hal yang membuat kamu merasa beruntung, bahkan juga kamu merasa hoki terus menerus. Dia takut kamu itu sebagai pembawa beruntungan. Sebenarnya ya dia sudah rasakan hal itu, tapi dia coba untuk
menolak ya, menolak tentang energi keberuntungan kamu. Ya, dia beranggapan semua orang itu bakal dapat sama yang sama kayak kamu gitu ya. Kamu pembawa keberuntungan. Tapi ternyata tidak semua orang itu bisa sama dengan kayak kamu. Disitulah rasa penyesalan, rasa kecewa, rasa marah, rasa dendam. Makanya dia coba untuk move on, mencari yang lebih dari kamu, tapi ternyata tidak sesuai. Dan di sini kamu malah diberikan keberuntungan ya. Tuh, banyak sekali hal-hal yang membuat kamu bahagia, membuat kamu harmonis, ya. Makanya dia terluka, sakit hati dengan orang barunya. Karena kamunya sudah focusing dengan pembentukan karma kamu sendiri sekarang. Itu butuh waktu lama untuk membenahinya. Bukan hanya setahun ataupun apalagi 3 bulan, itu enggak, itu lebih dari setahun minimal ya. Dan aku ngeliatnya di sini memang dia lagi mencari informasi tentang kamu ya. Dia berharap sih kamu yang cari informasi tentang dia, harapannya dia seperti itu. Tapi kan kamunya sudah fokus ya, sudah dewasa, bahkan sudah bisa menerima tentang karma. Dan di sini kamu sudah coba sukseskan ya segala perbuatan kamu, entah itu baik ataupun buruk. Kamu coba untuk menerimanya dengan dewasa, menerimanya dengan ikhlas. Dan aku ngeliatnya memang kamu coba untuk bisa bahagiakan dirimu sendiri dengan pembayaran karma kamu ini, walaupun ya dengan cukup waktu lama ya untuk benahinya. Tapi kamu belajar sabar, belajar tekun, karena kamu yakin apa yang kamu lakukan dengan kesabaran kamu, dengan ketekunannya kamu akan menghasilkan apa yang kamu inginkan, bahkan lebih nanti dikasih Tuhannya. Oke, so kita lihat dengan oracle-nya. So selama no communication dia tersiksa dan dia mencoba mencari penggantimu, tapi ternyata malah terbunuh dengan pilihannya dia sendiri. Dan sebagian dari mereka nih udah ada yang dipecat ataupun kehidupannya menjadi nyata ya. Kita lihat dengan no communication, no contact ya, no contact. Cause and effect, wow, karma, insecurity, gak damai ya, gak nyaman dengan pembayaran karmanya ya, dari apa yang dia perbuat, dari apa yang dia lakukan. Abusive, banyak hal yang terjadi ya. Bisa saja dia kena KDRT ya dari pasangannya, atau kena bully ya, hitting the mark. So banyak hal yang terjadi dalam hidupnya dia selama no communication dengan kamu. Ini adalah pembayaran karma dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia niati. Banyak ketidaknyamanan dalam kehidupannya dia ya, selama no communication dengan kamu. The Divine Feminine, wow, dia kangen dengan energi kamu ya. Ini efek dari cara dia ya memperlakukan buruk tentang kamu ya, karena dia pernah melakukan salah satunya KDRT sama kamu, sehingga sekarang dia kena efeknya. Bisa jadi dia kena KDRT juga dari pasangannya, ataupun ya bukan hanya KDRT ya, bisa dengan dibully, dihina, dicaci gitu ya. Bahkan ini menjadi satu pukulan besar buat dia. Dulu dia melakukan itu ke kamu ya, sekarang dia mendapati hal yang serupa, bahkan juga lebih parah ya, lebih wow gitu ya, energinya lebih nggak enak lah buat dia. Sini dia
merasa nggak nyaman sekarang, makanya dia terbunuh dengan pikirannya dia sendiri. Dan ya aku ngeliatnya memang dari energinya juga dia lagi tidak nyaman ya, terutama tentang karma dari perbuatan dia sendiri, dari ucapannya dia sendiri ke kamu ya. Banyak hal yang membuat dia tersiksa sekarang, dan itu membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi masalah pekerjaan ya, masalah pekerjaan pun ini bermasalah. Jadi dia ya agak malu juga ke kamu ya, mau bicara apa, toh kehidupan dia lagi nggak baik gitu ya. Kita lihat lagi. Abundance ya, dia nggak nyaman karena ngelihat kamu sekarang lebih bahagia, dan dia nggak nyaman nih tentang harta ya. Jadi dia kayak ketakutan nggak sukses, walaupun dia punya harta juga nggak nyaman ya, karena akan ada suatu pembayaran karma yang ya bertubi-tubi, dan ini menyangkut tentang harta dia ya, atau harta dengan orang ketiganya. Intimidasi, abusif, tentang intimidasi. Oke. Dia orangnya tipikal NPD juga ya, jadi kayak psikopat juga terkadang. Jadi kalau dia belum bikin kamu kesel, belum bikin kamu ngambek gitu ya, dia itu belum ngerasain greget ya. Dan di sini membuat dia tuh merasa merindukan kamu, karena kamu orangnya kan lumayan manja ya. Jadi ya kayak kelingi gitu lah, manjang, merengek gitu. Dia sebenarnya suka itu, tapi karena dia merasa dicintai, jadi dia mempermainkan perasaan feminimnya kamu. Sexuality, dia lagi mikirin kamu ya tentang seksualnya. Dan ya aku ngeliatnya memang dia lagi mencari informasi tentang kamu, terutama ya tentang energi feminim, energi kemakmuran, dan juga energi seksualitasnya dari kamu. Kita lihat no communication. Staying a neutral. Today, I will refuse to jump into the middle of the other affairs issue and relationship. I will trust others to work out their own problems, including the ideas and the feelings they want to communicate to each other. Dia kan orangnya gini loh, gue bakal nolak ya untuk menjalin hubungan yang belum selesai. Jadi kayak dia nggak mau jumping up tadinya, tapi ternyata dia lakukan hal itu kan karena salah satunya dia butuh harta dan pelukan ya. Ini seksualitas yang dia pikirkan. Dan ya di sini problemnya adalah komunikasi, sehingga perasaannya kalian sudah tidak sama lagi ya. Jadi sama-sama sudah memiliki hati sendiri-sendiri selama no communication. Trusting in God. Okay. Waiting patiently. Okay. Today I will know that all my wants will be met. I will give my needs to the universe and trust the God. Will take care of my the desire of my heart. I will have faith that I truly deserve to have my wants and needs met. Oke, jadi ini semua kembali lagi kepada Tuhan ya. Dan dia tahu apa yang dia inginkan, dia tahu apa yang dia lakukan.
Dia hanya menunggu waktu dan dia percaya Tuhan akan peduli dengan dia, apalagi dengan perasaannya dia. Di sini dia mencoba untuk bisa bertarung untuk mencari kebenaran pada dirinya dia sendiri sampai ketemu sama kamu. Ya, karena aku lihat di sini waiting the patiently and assuming financial responsibility. So memang dia lagi bermasalah tentang keuangan, sehingga memang dia harus butuh waktu yang sabar untuk penyembuhan ya. Dia harus bisa menyembuhkan dirinya, memperbanyak sholat malam, atau kalau orang non muslim ya dengan meditasi di tengah malam. Ya, belajar sabar dalam penantian, terutama dalam perbaikan keuangannya dia. Ya, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.